Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman pecinta anggrek. Bertemu lagi dengan saya Yusri di channel Anggrek Ayu Yusri. Oh ya teman-teman, pada kesempatan kali ini kita jalan-jalan sebentar nengokin kebun ini ya. Sambil saya tuh mau cari media tanam teman-teman. Ya. Jadi di kebun kopi ini biasanya kita lebih mudah menemui media tanam ya, karena di kebun kopi ini sendiri sangat sering kita temukan batang-batang kopi tua, ranting-ranting yang bisa kita gunakan dan kita manfaatkan sebagai media tanam anggrek tentunya teman-teman ya. Oke teman-teman, yuk kita cari. Nah, ini kebun kopi saya teman-teman. Sudah hampir selesai masa pemetikannya. Ini tinggal nunggu tua ya, nunggu merah yang belum dipetik. Nih teman-teman, di kebun kopi sering sekali kita menemui berbagai jenis anggrek seperti ini. Ini adalah jenis Dendrobium chromenatum teman-teman. Artinya ini teman-teman, di batang pohon kopi ini sangat dimungkinkan sekali tumbuh juga sejenis cendawan ini. Namanya jenis cendawan mycorrhiza. Iya. Dan cendawan mycorrhiza itu sendiri merupakan salah satu faktor penting pertumbuhan anggrek di habitat aslinya teman-teman, karena akan terjadi simbiosis mutualisme antara jamur mycorrhiza dengan akar anggrek. Nah, karena kita tahu biji anggrek itu sendiri sama sekali tidak mengandung daging ya, daging buah untuk sebagai cadangan makanan. Jadi dia mengandalkan simbiosis mutualisme antara cendawan mycorrhiza dengan biji dari anggrek tersebut. Oke, kita lanjut. Oke, nah teman-teman, ini kita menemukan nih salah satu batang pohon kopi yang tumbuh dengan lumut ya. Ini sudah bisa diambil ini. Oke. Nah teman-teman, ini dia nih lumut ya, lumut kebun kalau kami bilang, yang bisa kita gunakan sebagai media tanam anggrek. Kita kumpulkan ya. Nah sudah kita kumpulkan teman-teman. Ini juga ada di batu nih. Ini juga bisa kita gunakan sebagai media anggrek ya. Wah. Oke. Nah ini cukup banyak nih teman-teman. Bisa untuk satu pot ini. Itu tidak langsung kita gunakan ya. Ini akan kita olah dulu, karena kalau yang masih di alam seperti ini biasanya masih mengandung bakteri cendawan yang mungkin akan merugikan tanaman anggrek. Jadi ini akan kita olah dulu teman-teman. Yap, kita sudah dapat lumutnya. Kita lanjut. Oke teman-teman, kita sudah menemukan moss atau lumut batang ya. Nanti akan kita olah sebagai media tanam anggrek. Nah, ini teman-teman yang kita cari seperti ini saja nih. Kayu kopi yang cukup tua ya, dan masih ditumbuhi lumut ini. Nah ini akan kita bawa pulang teman-teman, kita manfaatkan sebagai media tanam anggrek. Oke, jadi ini sudah ada gergaji ya, nanti akan kita potong di sini. Up. Yap. Sudah kita potong. Kita lihat teman-teman ya. Wah cukup cantik nih teman-teman. Media tanam yang sangat bagus ini. Saya suka sekali menggunakan kayu kopi karena dikenal sangat awet teman-teman ya, bisa bertahun-tahun awet, tidak dimakan rayap, dan tentunya estetik ya bentuknya ya. Cukup berat ini. Oke, kita lanjut ya. Kita cari lagi sambil melihat bunga kopi yang sedang bermekaran nih. Wangi sekali. Yuk lanjut kita. Nah teman-teman, sambil cari media tanam lain ya, lihat kopi yang siap panen ini, kita menemukan ini jenis anggrek spesies yang umum tumbuh di perkebunan kopi teman-teman. Sama seperti tadi ya, Dendrobium chromenatum nih.
Iya, tumbuh secara alami di habitatnya nih teman-teman. Sangat tangguh ini anggreknya. Yuk kita cek yang lain, mungkin kita ketemu lagi. Sambil cari media tanam mungkin ya. Kita lihat-lihat. Ini ada kadaka teman-teman. Iya, pakai sarang burung. Ini saya biarkan teman-teman ya, nanti kalau sudah dewasa bisa kita ambil akarnya, iya, sebagai media tanam anggrek. Jadi ini memang sengaja saya biarkan, tidak saya bersihkan. Meskipun katanya bisa mengganggu tanaman kopi, tapi untuk satu batang ini saya toleransi. Jadi sewaktu-waktu butuh media tanam akar kadaka ada. Wah, ini dia nih, anggrek Dendrobium Chromenatum yang sengaja saya biarkan tumbuh alami di kebun saya teman-teman. Di dekatnya tumbuh juga nih jenis Acreopsis ya. Wah, sangat subur sekali nih, akarnya merambat kemana-mana nih. Dan ini anakannya teman-teman sudah mulai bermunculan ya. Memang pohon kopi ini teman-teman, ini kebetulan terkena penyakit dan mati ya. Jadi anggreknya saya biarkan tumbuh sampai berbunga seperti ini nih. Wow, cantik sekali. Dendrobium Chromenatum alias anggrek merpati. Anggrek yang sangat rajin berbunga ini teman-teman ya. Dan biasanya berbunga ini tanpa mengenal musim. Tapi pada saat musimnya berbunga, ini semua batang-batang yang bertumbuhan ini ya mengeluarkan kenop dengan bareng-bareng. Wah, wanginya luar biasa. Kita lihat sebesar itu tuh. Wah, ini calon-calon bunganya teman-teman. Kemungkinan besar 2 atau 3 bulan lagi nih akan bermekaran ini calon kenopnya ini, yang bermunculan dari ranting-ranting tanaman anggrek ini. Tumbuh dengan sangat subur sekali di sini teman-teman, bisa kita lihat ya. Sangat menyukai sinar matahari, sehingga kalau di tempat terbuka dia rajin sekali berbunga seperti ini teman-teman. Keren. Oke, kita lanjut teman-teman. Wah, ini ada anakan Dendrobium juga nih. Wah, ternyata di sepanjang batang pohon ini banyak ditumbuhi jenis anggrek Dendrobium teman-teman. Memang di sini umum sekali ya anggrek Dendrobium tumbuh di perkebunan kopi, karena habitatnya sangat cocok bagi tanaman anggrek Dendrobium. Nah, selain Dendrobium itu kita lihat ada juga tuh teman-teman sedang berbunga-bunga dan berbuah, dia agak tinggi ya. Oke, kita naiki dulu. Nah, jenis Acreopsis tadi teman-teman. Iya, anggrek Acreopsis. Wow. Nah, ini dia teman-teman, sudah berbuah dia. Kecil-kecil buahnya ya. Ya, siap menyebar, dan ini bunganya yang sedang bermekaran ini. Kecil sekali. Oh, agak sulit teman-teman ngambil fokusnya karena saya hanya berpegangan satu tangan ini. Tapi cukup jelas ya. Iya, cantik sekali dan ramai teman-teman. Ternyata jenis anggrek Acreopsis liliifolia. Jenis anggrek ini juga teman-teman selalu berbunga nih ya, tanpa mengenal musim ini. Rajin sekali dia berbunga.
Ini buahnya teman-teman. Bunganya berbentuk malai seperti ini, berwarna merah dengan degradasi warna putih ya, atau putih bercorak merah kekuningan itu di bagian. Oke, kita biarkan teman-teman ya, biar tumbuh alami di kebun saya ini. Yuk kita lanjut. Sekarang kita akan cari ranting ya, atau cabang anggrek yang kecil yang akan kita gunakan sebagai media tanam. Tentu kita akan cari yang sudah tidak produktif, ranting-ranting yang sudah tidak produktif lagi teman-teman. Oke, nah ini ada nih. Iya, ranting ini, cabang ini akan kita potong teman-teman. Ini sudah tidak produktif lagi, jadi akan kita ambil saja ini sebagai media tanam anggrek nih ya. Sudah waktunya dipangkas ini. Iya, kita potong dari sini ya. Oke. Iya. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan beberapa ya media tanam tempel untuk anggrek epifit ya. Ada 3 ini saya bawa. Oke, iya. Ini untuk anggrek mini ya, karena ukurannya kecil. Iya, ini mungkin jenis-jenis Dendrobium ini cocok nih. Kita tempel di sini. Lalu ini juga nanti akan kita olah dulu teman-teman. Ini yang besar satu. Nah, ini untuk jenis anggrek apa ya? Akan kita lihat nanti yang cocok. Kita tempelkan di batang kopi ini teman-teman. Oke, di video selanjutnya teman-teman kita akan mengolah dari media tanam ini satu persatu ya, sehingga bisa menjadi media tanam yang cantik, unik, dan estetik. Yuk, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.